Tadi pas habis baca saya langsung mau ada pertanyaan. Tapi ke Pak Maradona. Karena beliau ustadz kita. Iya, memang makanya. Selain penyair, penyair itu nyanyi ya? Bisa tulis puisi. Oh ya, puisi. Baca Beliau puisi. juga lulusan Mesir. Hadis. Begini Pak Maradona. Kita kan ada step, itu ada jalan, ada langkah. Ikhlas itu mudah kita ucapkan. Itu saya ambil pembicaraannya dari tempat pengajian. Tapi kita untuk menyucikan hati itu, kalbu, itu kan ada stepnya, langkahnya. Pertanyaan saya, adakah langkah-langkah apa saja untuk hati ini mendapatkan keikhlasan? Karena kalau bicara saya lebih pintar. Saya ikhlas. Kita berargumen, saya harus ikhlas. Kadang-kadang nggak ikhlas, kita tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, maksud saya kan, perbuatan apa? Saya jawab satu yang saya ingat. Nanti Bapak kasih lagi. Ini pertanyaan dan saya jawaban. Tujuan saya bertanya. Karena begini, ada di Tengku di kampung itu mengatakan untuk mendapatkan keikhlasan itu banyaklah berzikir. Ingat kalimat Allah. Dengan berzikir itu kalbu itu bersih. Itu akan menimbulkan cahaya. Nah, itu yang saya dapatkan satu yang masuk ke kepala saya. Mungkin kepala orang lain masih banyak langkah-langkah. Bapak gimana ketawa? Enggak, saya ketawa karena Bapak mengurusi kepala orang lain juga. Begitu, maksud kepala orang lain itu maksudnya ada penerangan. Iya, yang ada sama saya cuman di antara kita berempat yang paling terang kepalanya Pak Angka. Iya, soalnya saya gimana sih Abi ini? Yang lain pada hitam-hitam semua. Iya, itu. Oke. Jadi betul loh Pak Fikri. Untuk sebenarnya keikhlasan itu seperti yang Bapak bilang. Kalau diucapkan mudah, tetapi kalau dilakukan sulit Pak. Benar kan? Ikhlas itu artinya kan murni. Kalau secara artinya kan ikhlas itu murni. Bagaimana kita bisa menggapai keikhlasan kan Pak? Sebenarnya yang ingin kita yang ingin kita fokuskan kan? Ya. Saya pernah dengar juga di salah satu ceramah almarhum Kiai Haji Zain bin MZ, kalau Bapak tahu Saya coba. beliau ketika berbicara ikhlas, mohon maaf ya, beliau membuat contoh, beliau membuat contoh seperti orang yang buang air besar. Iya. Katanya kalau kita udah buang air besar, kita tidak mungkin merasa sayang. Aduh, udah kembali lagi. Aduh, kok terbuang gitu kan. Tapi kan kita lega, merasa lega, dan itu artinya kita tidak akan ingat-ingat kan. Aduh, tadi warnanya apa ya? Sedang nggak mungkin kita ingat-ingat Pak kan. Iya. Jadi beliau kenapa menggambarkan seperti itu? Katanya ketika kita berbuat, kalau bisa seperti yang tadi, maka itu sudah berada di keikhlasan. Artinya kan kita masih sering Pak, kalau kita berbuat baik atau sesuatu, kita masih ingat kita berbuat baik, kita masih ingat kita menolong orang. Kadang-kadang kita malah merasa, mungkin saya gitu kan, merasa bangga saya bisa membantu orang, saya merasa bangga bisa berbuat baik. Ya. Ketika saya ingat-ingat kebaikan yang saya lakukan, kan berarti saya belum mencapai keikhlasan. Belum mencapai keikhlasan. Keikhlasan kan itu ada tingkatnya begini. Misalnya seperti yang Bapak ucapkan tadi itu, keikhlasan yang ada sama saya. Ya. Misalnya begini, saya orang awam, mengharap itu kepada Allah. Ya. Itu ikhlas orang awam. Ya. Jadi misalnya saya tidak mungkin tidak mengharap. Saya melakukan sesuatu misalnya. Ya. Di sini misalnya ada Pak Rifaldin. Oh, saya biar dilihat Ya. sama bos Ya. bahwa kerja saya bagus. Ya. Itu tetap ada dalam hati. Ya. Berarti Itu bagaimana? Ya. Berarti itu belum mencapai keikhlasan Pak. Tingkat apa ikhlasnya? Tapi kan ikhlas itu kan ada beberapa tingkat. Misalnya tingkat orang awam begini, tingkat orang yang memang Ya. lebih tinggi sedikit. Kalau nggak salah saya ada 3 tingkat itu keikhlasan. Nah, pertanyaan yang saya lemparkan Ya. tadi itu masalah langkah. Itu saya paham seperti Ya, Bapak ya. bilang, seperti kita membuang air besar itu. Itu kan seperti kita sudah mendapatkan itu. Iya, iya. Ini yang belum, misalkan seperti Langkah kita berzikir ya. ya. Iya. Berzikir itu langkah pertama. Langkah kedua bersedekah mungkin. Iya, Nah, iya. seperti itu maksudnya. Oh, maksud kalau sebenarnya kalau amalan-amalan. Saya lupa. Iya Itu dia. kan? Kalau amalan-amalan mungkin kalau yang saya
saya tangkap yang dari Bapak sampaikan itu mungkin apakah mungkin bisa amalan-amalan itu mendorong dan menyokong yang lainnya sehingga hati kita bisa mungkin lebih murni, Benar. lebih ikhlas, lebih tenang. Kalau ke arah situ memang benar yang Bapak maksudkan. Artinya kan kita supaya hati kita itu lebih bersih. Kalau udah lebih bersih kan mungkin menuju keikhlasan kan lebih dekat, Pak, kan gitu. Ya benar, dengan zikir yang Bapak sampaikan itu dengan zikir benar. Kemudian dengan menjaga kualitas sholat benar. Seperti Jumat lalu Benar. kalau kita dengar yang khotib di Takwa Long Raya, Iya. kan beliau menyampaikan juga bahwa pesan yang paling utama itu jangan sampai meninggalkan sholat, dan bahwa meninggalkan sholat itu, sholat 5 waktu adalah maksiat besar. Nah berarti kan ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, Iya. itu berarti kan hati kita sudah tergores, Pak. Benar. Nah kalau hati kita sudah tergores, berarti kan keikhlasan itu lebih sulit kita capai, Iya. ya kan? Nah itu baru satu Goresan. poin kan Oh, tentang poin. sholat 5 waktu. Belum lagi kalau kita nanti dosa-dosa yang lain. Artinya kan kita pertama kita harus mengurangi dosa kan, termasuk tadi ya menjaga sholat 5 waktu. Ya kan Pak? Iya. Kemudian mungkin kita juga sebagai orang awam, kan kita orang awam nih Pak Fikri. Benar. Sebagai kita orang awam, kita kan ini Pak, kadang-kadang seperti tadi yang Bapak bilang, kadang-kadang muncul kan kayak mungkin itu hampir setiap saya berbuat iya. itu muncul. Ada sebenarnya sekali saya bikin begini, kalau saya nggak mau ikut maknawi lah, Ya. karena saya waktu ikut maknawi saya berpikir itu karena Pak Sarif. Iya, yang muncul. Nah, daripada saya nggak mau ikut, Nah, biar iya. saya buat sendiri. Iya. Bapak kita berdoa sendiri, zikir Iya. sendiri, berbuat yang Iya. lebih menurut hati saya itu ikhlas. Ya, pada akhirnya belum tentu kita laksanakan kan? Mungkin Biarpun, karena lupa atau apa kan? Biarpun kita tidak laksanakan, ada satu poin. Lakukan yang memang kamu itu lakukan dengan ikhlas, sekecil apapun. Daripada kamu lakukan besar, tapi kamu tidak ikhlas. Itu waktu sia-sia, yang kita dapatkan bukan pahala, dosa. Iya, iya. Itu begini, itu kan dari luar kita dengar kan. Dari sini saya juga dengar dari Pak Maradona, dari Pak Bia, Pak Angka juga ya. Pak Angka, Pak Arif. Bapak ya. jangan cuma mendengarkan kami berdua. Begini, Ada Pak Arif sama Pak Angka. jangan diruncing. Saya berbicara ini berpikir. Oke. Karena otak saya itu kanan saja berjalannya, bukan kiri kanan. Jadi kalau kiri kanan itu seperti Pak Angka yang memang orang-orang yang jenius. Kalau saya berbicara fokus. Jadi begini, misalnya orang-orang seperti saya ini, stepnya Bapak bilang tadi, langkah-langkah untuk mendapatkan keikhlasan itu, yang saya dapatkan intinya biar Pak ini nanya kan, bahwa berbuat baik, melakukan kewajiban, meninggalkan yang memang tidak dianjurkan sama Allah. Itu langkah untuk membuat kita ikhlas. Itu yang utamanya. Mungkin alhamdulillah Pak, jawaban Bapak sangat bagus dan memuaskan saya. Bukan memuaskan, maksudnya saya pun akan bisa memberikan nanti misalnya di kajian-kajian orang, karena saya di kampung itu orang bertanya, karena di kampung saya itu sama seperti saya rata-rata orang. Jadi kalau bedanya Tengku cuman, ayo mereka tanya, misalnya kayak Ukraina dengan Rusia, kenapa mereka berperang? Bingung saya jawabnya. Saya tanya Pak Masril, kenapa mereka? Oh begini dia bilang Pak Masril. Saya pulang di kampung saya bilang, seperti Pak Masril bilang. Berarti Bapak ini sekali ya di kampung ya? Bukan di kampung saya, ini saya kan terpencil. Saya seperti di sana itu kan ada power, biarpun tidak ada. Maksudnya mereka bertanya, saya pintar, seakan-akan. Bukan berarti saya itu pintar, tapi saya perlu wawasan. Seperti tadi Bapak bilang, Betul. intinya saya bisa tangkap. Selain zikir itu kan perintah Allah. Tapi kalau kita salat tepat waktu, membantu orang lain, amalan wajib yang utama. itu bisa membersihkan hati. Iya, bisa Terima kasih Pak Maulana. Kemudian ada satu ini Pak, analogi tentang sholat khusyuk Pak. Kan orang juga bertanya, khusyuk itu seperti apa sih? Iya, kan? benar. Jadi kalau Imam Ali bin Abi Thalib dulu menyampaikan Pak Fikri, itu kita ketika kita lalai dari mengingat Allah pas sholat,
ya kan? Kemudian kita harus cepat-cepat mengembalikan ingatan kita kepada Allah. Jadi seperti apa usaha kita untuk mengembalikan lagi ingatan kita kepada Allah, ya disitulah tingkatan keikhlasan kita. Sama seperti kita mungkin tadi kan, nggak menutup kemungkinan muncul berbagai macam orang di hati kita, tapi kita harus cepat-cepat kembalikan kepada tujuan kita apa. Karena jin di badan kita Ya, juga itu banyak. memang nggak bisa ya. Ada pendapat bahwa begini Pak Maradona kan, karena Bapak udah ngomong seperti itu, masalah jin. Oke. Saya pernah mendengar dari guru mungkin di kampung itu mengatakan manusia lahir itu sudah ada jin 9 jin. Namanya kemarin saya ingat tapi sudah lupa. Ada jin mungkin pikar jin Saya kira nggak ada tadi. Bapak konsentrasi Hari ini kok Bapak. banyak yang kocak ya. Ada yang nunjukin iPad, Apa dulu? ada yang menghafal nama-nama jin. Jin. Ini serius Pak Maradona. Iya. Saya kalau udah kita walaupun ketawa-ketawa tetap serius Pak. Kita bilang otak kanan berjalan, otak kiri berhenti. Iya. Nah, jadi begini. Ada jin itu tugasnya membisikkan yang baik. Itu jin itu bertugas di depan mata dan di telinga kanan. Dia mengatakan seperti ini. Contoh, Pak Saddam berbuat baik karena berbuat baik itu bisa membantu Bapak masuk surga. Itu jin yang bisikkan. Nah, di sana tugas yang kiri sudah kita membuat yang baik karena dibisikkan. Nah, disitulah keikhlasan atau yang dia membisikkan bahwa ada orang lain menilai Pak Saddam, ada orang lain. Nah, kita menyangkut dalam hati. Nah, di situ yang dikatakan sama Ustadz di kampung itu zikir dalam hati itu jangan hilang-hilang. Memang jangan putus saya. Jadi saya sendiri juga waktu jalan-jalan memang saya ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di kampung saya ini dibuat satu, memang orang nggak ikut, masalahnya itu termasuk saya terakhir. Karena zikir itu dia zikir 1000, Bapak pernah dengar? Iya. Nah, itu dibawa oleh orang tasawuf Iya. untuk membersihkan kalbu. Itu yang saya paham. Karena di sana adalah. Nah, maksud pertanyaan saya Pak Mas Mardon, zikir itu kan ampuh. Iya. Ampuh sekali. Kedua, misalnya kita Enggak, tadi Bapak bilang pertanyaan, nggak ada pertanyaan. udah lupa saya ngomong Saya sempat menunggu Pak. Ah. Oh iya, apa pertanyaannya saya pikir? tadi kan keikhlasan. Iya, Nah, barusan. salah satunya zikir itu ampuh menurut Oh iya. saya. Betul. Jadi kalau perbuatan kita sholat tepat waktu, memberikan yang kebaikan untuk orang lain, ini kesimpulan Bapak tadi. Oh iya, oke. Saya ulang lagi. Iya. Nah, jadi biar tambah mantap. Iya. Nah, gitu Pak. Apa? Dan zikir itu juga Pak bisa mencegah kepikunan. Salah satu saya pikun nih. Jadi kalau seperti yang Bapak bilang kan, zikir yang tidak putus-putus itu kan selain dia merasuk ke hati, dia juga menyerap ke semua saraf manusia kan. Oh iya, tadi itu. Jadi dia juga bisa mencegah kepikunan. Jin yang saya bilang tadi, yang sebelah kiri itu. Nah, jadi juga membisikkan yang baik. Kiri Apa apa itu? angka Pak sebelah kiri? Sebelah kanan Pak Saddam. Itu manusia. Ya saya bilang itu kan godaan. Oh iya, oke. Godaan kita itu bukan main-main. Iya. Satu jin itu bisa mengawal kita 9. Itu fakta atau mitos? Ya memang kan ada jin korin Pak, yang memang Korin kita. itu untuk mengganggu rumah tangga. Korin. Ada nama-nama. Semua jin. orang Pak ada jin korin, termasuk Nabi Muhammad. Tapi jin yang korin Nabi Muhammad itu masuk Islam, karena kan dia di kanan. enggak maksudnya di mengikuti Nabi kan, di Iya. samping Nabi. Jadi dia pada akhirnya masuk Islam. Itu jin korin yang di Nabi Muhammad. Tapi dipecat loh sama jin, bos jin. Nanti akan digantikan lagi dengan Dan itu juga Pak, di Oh, enggak. jin itu sebenarnya secara kehidupan beragamanya sebenarnya sama seperti manusia Pak. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Tapi mereka punya raja.
Iya, mereka punya kerajaan. Ya, Tapi mereka kan juga punya misalnya dia udah agama. Mereka beragama juga, Pak. logika, misalnya, Logikanya kayak kalau misalnya dia sudah tobat, pasti diganti dengan jenis yang lain. Salah. misalnya udah pensiun. Ada pensiun. Nah. Nih Pak Fikri misalnya lagi pensiun. Ya. Kan diganti. Tapi nggak mungkin kita boleh juga dengarkan mungkin kalau ada tambahan dari Pak Angka dan Pak Arif, mungkin kalau ada tambahan. Karena kan saya orang baru. Kalau ada tambahan misalkan dari Pak Angka dan Misalnya Pak Arif cahaya atau tanggapan. Gimana ya, saya Karena saya di maaf. grup, karena di ruangan ini. Dari tadi itu nggak fokus juga. Sampai kelas 12 jam. Jadi ya mungkin kalau misalnya dari saya sih nggak ada tambahan itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin ini ditambahkan sama yang lain Terkait jin tadi, untuk terkait jin yang saya sampai sama Pak. nama-nama yang Ya, sebelah. ada jin 9. Oke. Pak Arif ada tambahan nggak, Pak? Mereka akan keluar. Namanya Nggak ada tambahan Pak Fikri. Tapi menurut saya Pak adalah- Pia, dulu mungkin ada. Ini masalah jin ya? Jin. bukan. Nggak tahu yang semuanya apakah mau menanggapi yang jin atau yang tadi keikhlasan, tahapan zikir, yang kita dan jadi ikhlas. Karena tahapan dari ikhlas Ya. itu susah sekali. Kita lihat Pak Mas Rio sekarang. Ini contoh. Kenapa kok Mas terus? Misal beliau bicara, itu air berhenti. mengalir. Oh gitu. Iya kan? Gimana waktu itu, Pak? Begini, angin pun kalau dia bicara, saya lihat kalau di tempat-tempat umum tapi jangan di warung kopi dia nggak akan mau. Nah, itu berarti ikhlas dia apa ada kita yang nggak tahu kan? Ya betul. Nah, orang bicara sekarang pintar, Benar. semua. Tapi ikhlas Tapi bilang saya nggak sekarang ikhlas. kita yang perlu kita Apa ikhlasnya? bayangkan tahapan kita ikhlas. Seperti kita syariat Islam sekarang. Buat syariat Islam, buat peraturan, hukum. Pesantren tidak kita pedulikan. Agama kita tidak akan membuat utama. Jadi begini, misalnya kalau pesantren atau yang membawa agama itu kita tidak fokus, generasi ke depan itu bagaimana? Kita cuma hukum, oh ini hukum, kita salahkan orang lain, orang luar datang ke sini. Nah, malah seperti orang Turki datang, dipikir syariat Islam di Aceh itu kafah sekali. Mereka akan pakai pakaian lebih bagus. Pas turun bandara, seperti lihat orang di Jakarta, misalnya seperti itulah. Nah, kita juga seperti itu. Berbicara ikhlas, Pak Marwana paling pandai, Pak ini paling bagus. Orang mendengarkan tergiur. Tapi yang paling penting tahapan untuk mendapatkan keikhlasan. Jangan dipotong. Alhamdulillah Pak Fikri. Allah Akbar. Alhamdulillah.